Jadi kosan ini menarifkan untuk satu kamar diisi satu orang itu sebutannya Uno, satu kamar diisi dua orang namanya Duos. Lalu Moon, Planet, dan Sun. Moon ini pembayaran per bulan, Planet ini pembayaran per semester, dan Sun ini pembayaran per tahun dengan tarif-tarif sebagai berikut. Yang saya tebelin ini merupakan tarif hitungan per kamarnya. Jadi untuk paket Duos itu tuh satu kamar kita dapat 900.000. Nah, untuk pembayaran per orangnya itu tinggal dibagi dua, jadi 450.000. Sementara kalau penghuni satu orang, tarifnya lebih murah, itu 800.000, karena satu kamar hanya diisi satu orang. Terus ini untuk soal tarifnya. Untuk transaksinya, misalkan pada tanggal 1 Januari, penyewa kamar kosan 1 itu namanya Andri melakukan sewa dengan paket Uno Moon. Berarti seorang dengan pembayaran per bulan. Tarifnya yakni 800.000. Maka di jurnal umumnya tadi transaksinya tanggal 1 Januari. Nah, karena Andri melakukan pembayaran, maka pada kita jurnalnya itu kas pada pendapatan. Jaroh. Karena ini merupakan pendapatan sewa. Nah, berarti tadi 800.000 di debit dan di kredit juga 800.000. Nah, ini perlu Nah, karena ini merupakan pendapatan ijaroh dari Andri yang kode kamarnya 01, maka pada pendapatan ijaroh dikasih kode 01. Menandakan ini pendapatan dari kamar 1. Lalu, transaksi kedua, ini penyewa kamar 2 bernama Bunga melakukan sewa kos dengan paket Unosan. Berarti satu kamar sendiri pembayaran di muka selama setahun. Untuk tarifnya kamar sendiri setahun, yakni 9 juta. Nah, karena ini pendapatan diterima di muka, jadi nggak bisa diakui langsung sebagai pendapatan ijaroh. Seperti tadi Andri sewa per bulan. Oh iya, tadi kan tanggal 3 Januari namanya Bunga dengan kamar 02. Nah, nama akunnya ini karena ini uang masuk ke kita tapi belum langsung jadi pendapatan, maka akunnya adalah kas pendapatan diterima pendapatan ijaroh diterima di muka. Di muka, karena ini kamar 02, maka kamarnya 02 nih, kasih kode. Karena ini pengakuan pada bulan Januari dulu. Oke. Tadi 9 juta ya. Ya, karena ini merupakan pendapatan untuk kan ini kan 1 tahun, berarti 12 bulan. Nah, di bulan Januari berarti udah tetap dibayarin. Berarti 9 juta dibagi, maksudnya saya pendapatan ijarah diterima di muka ini kan 1 tahun. Nah, di bulan Januari tetap ada pemasukan
selama 1/12-nya, yakni 1 bulan di bulan Januarinya. Ini diakui. Bisa langsung saja di sini sih. Berarti kalau ya ibarat jurnal pembaliknya lah. Dengan apa ya, format jurnalnya itu pendapatan diterima di pendapatan ijaroh diterima di muka 02. Nah, ini baru bisa diakui sebagai pendapatan ijaroh. Tetapi ini tidak langsung 9 juta, tapi 1/12-nya, yakni sebulannya. Berarti sebulan dari 9 juta ini dibagi 12. Berarti sebulannya kita dapat pendapatan dari kamar 2 sebesar 750.000. Nah, ini ditandai 02 karena ini pendapatan dari kamar 2. Nah, yang diakui di bulan Januari kan 750, berarti kedepannya Februari sampai Desember itu juga 750 diakui untuk pendapatan ini. Lalu ke soal ketiga, tanggal 4 Januari, penyewa kamar 3 yakni Citra melakukan sewa kos dengan paket Uno Planet. Berarti ini semester di Bari Muka. Uno berarti dia satu kamar sendiri. Kita pakai kode kamar saja. Nah, tarifnya segini, 4.550.000. Jadi tadi tanggal 4 kamar 3 4 Januari kamar 3 sama, kurang lebih sama seperti jurnal pada tanggal 3 Januari, tetapi karena ini per semester, yakni satu semesternya kan 6 bulan, dibaginya 6 bulan. Kas pada pendapatan ini karena kamar 3 berarti diganti jadi kamar 3. Nah, ini menandakan pendapatan kamarnya. Nanti ini sama mirip dibalik gitu, bukan dibalik tapi apa ya, diakui satu bulannya di bulan Januarinya masuk pendapatan kisaran ini. Nah, pendapatan ijarah diterima ini paket Uno Planet, berarti seorang satu semester 6 bulan tadi 4.550.000. Nah, lalu diakuinya di bulan Januari. Kas bukan pendapatan ijarah diterima di muka kamar 3. Nah, diakui pendapatan ijarah. 03. Oh iya, kan untuk Nidani bulan depannya tetap diakui lagi kan, harusnya diakui lagi. Jadi kita 1/6 ini menandakan ini hitungan 1/12. Ini karena ini 1 bulan dalam 1 tahun. Nah, sisa 11 bulannya ke depannya di bulan-bulan berikutnya harus diakui. Ini juga harus diakui di bulan-bulan selanjutnya. Berarti kurang 5 bulan lagi. Lalu sudah yakni ini dibagi 6 karena satu semester. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini merupakan
transaksi pada tanggal 6 Januari dengan kamar kode 04. Ini Pak Sutri, yakni Dika dan Endah. Berarti mereka merupakan melakukan sewa kos dengan paket tugas, berarti pembayaran per bulan untuk 2 orang. Nah, harganya itu untuk berdua ini satu kamarnya 900.000. Oh iya, ini hanya untuk perorangannya karena mereka suami istri, berarti otomatis bayarnya bareng, jadi pakainya yang 900 di tanggal 6 Januari. Berarti langsung saja kas pendapatan Ijaroh 04 itu berarti tadi 900.000. Lalu tanggal 7-nya sama Pak Sutri, tetapi pembayarannya beda. Kalau Dika dan Endah ini bayarnya bulanan, Fahri sama Gendis ini bayarnya per tahun langsung di muka untuk 2 orang. Nah, tarifnya berarti yang duosan itu 10 juta langsung dibayar di muka. Tanggal berapa tadi? Tanggal 7 kamar nomor 5. Kas tadi sebesar 10 juta. Oh iya, ini belum ditandai kamar 05. Nah, ini diakui pendapatannya di sini, tapi untuk bulan Januari aja. Akunnya sama seperti tadi, pendapatan ijarah diterima di muka. Ada pendapatan ijarah. Nah, ini kan mereka membayarnya setahun, jadi 1/12. Berapanya adalah ini 10 juta dibagi 12. Seperti ini. Tanggal 8 Juni 2019 semester. Nomor tanggal 8 karena semesteran berarti 5.10.000. $5.100.000. Aduh, pusing.
sama, di copy saja. Di copy. Tanggalnya 9. Ini kamar 07. Lalu tanggal 9 Januari lagi tuh sewa kos paket Unomun, berarti langsung saja diakui per bulan. Unomun berarti dia 800.000. 9 kamar 8, tanggal 9 kamar 8 langsung diakui. Tanggal 10 ini 1 tahun tapi 1 orang 9 juta. Ini sebesar 9 juta. Oh, satu per 12. Nah, ini untuk pendapatan. Lalu tanggal 15 ini pemilik kos membayar tagihan wifi prabayar. Ini berarti karena walaupun maksudnya prabayar ini pemilik kosnya tuh beli dulu, walaupun ini tulisannya prabayar bukan berarti dicatat sebagai biaya, karena pemilik tetap mengeluarkan uang sebesar 500.000 untuk internet yang belum digunakan tapi akan digunakan. Tapi karena emang uang sudah keluar, jadi dicatatnya sebagai beban bukan biaya.
tanggal 12. Beban internet pada kas besar 500.000 1 bulan. Lalu pada 31 Januari ada pengakuan lagi. 3 pengakuan, yakni tagihan air, tagihan listrik, dan biaya perawatan. Oh, ini sebut saja beban telepon. Nggak usah nih, gini aja. Oh, ini dihapus ya? Ini juga bisa. Beban airnya, air 300, listrik 1.200.000, perawatan juga 300. Listrik 1 juta. Seperti ini untuk jurnal umumnya. Ini pada bulan Januari. Ini tidak disebutkan tahunnya.